Oke, hari ini saya ingin menyampaikan ke Anda semuanya beberapa pendapat atau gagasan saya terkait dengan mengubah atau mengatur cita-cita terkait proses belajar yang ada di dalam kelas. Nah, ini menjadi menarik ketika kita berusaha untuk memahami berbagai fenomena yang ada di kelas ataupun di kuliah. Ini bertumbuh pada beberapa sudut pandang pengalaman kasus yang memberikan kita wanti-wanti terkait dengan lulusan sekolah menengah atau lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya nanti akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan-pandangan saya mengapa kita harus keluar dari kamuflase menengah terdidik. Nah, ini ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, dunia kesuksesan, dan dunia perubahan di dalam kehidupan seseorang. Kita ketahui beberapa orang ada yang tidak tuntas di belajarnya, tapi kemudian dia sukses di dunia karirnya atau di dunia bisnisnya. Mengapa ini terjadi? Dua hal ini tidak sinkron. Karena apa? Karena ada kelas menengah terdidik. Yang ini barangkali menjadi salah satu bagian dari pola atau data-data yang menunjukkan bahwa ada banyak pengangguran terdidik, ada beberapa orang yang masih kesulitan pekerjaan, ada masa tunggu lulusan yang cukup banyak atau cukup lama. Nah, ini mengapa begitu terjadi pada dunia Indonesia? Coba kita lihat. Mengapa kita harus memperkuat cita-cita? Ini alasannya. Bahwa satu, kita melihat di sini bagaimana data ini menunjukkan bahwa orientasi karir itu sebenarnya sudah bisa dimulai sejak SMA. Tetapi lagi-lagi SMA kembali kepada pengetahuan yang sangat dominan. Padahal di SMA itu sebenarnya di level kelas menengah atau sekolah menengah itu sebenarnya sudah terjadi proses-proses reproduksi karir atau penciptaan imajinasi karir atau khayalan karir. Tetapi tidak pernah disentuh, dia hanya dibagikan atau dibagi berdasarkan jurusan yang itu sebenarnya sangat fokusnya knowledge base, bukan fokus pada bagaimana pengetahuan itu kemudian relevan dengan imajinasi karirnya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, 57 sampai 70, 50 sampai 70% itu sebenarnya mereka memiliki potensi untuk mengembangkan karirnya di usia SMA. Tetapi mengapa ini kemudian tidak disentuh? Hasil riset ini merupakan gambaran bagi kita bahwa anak-anak SMA itu sudah bisa dihantarkan ke dunia karir. Contohnya si Zara, yang dunia SMA dia sudah mulai bergulat dengan dunia sosial, mulai bergulat dengan fotografi, mulai bergulat dengan desain grafis, dan beberapa hal yang bisa sebenarnya ditata berdasarkan bakat mereka. Tapi ya, karena berfokus pada pengetahuan sehingga dunia yang dianggap non-akademik itu tidak penting dikembangkan. Padahal bayangan karir atau orientasi karir anak-anak SMA itu sudah cukup lumayan loh kalau kita lihat itu. Nah, kemudian unemployed, lulusan yang sulit mencari pekerjaan atau menganggur, itu pertama adalah lulusan SMK. Aneh kan? Ya, ini dunia itu aneh. Kemudian yang kedua adalah lulusan universitas. Aneh lagi. Seharusnya semakin tinggi pendidikannya, semakin mudah untuk mendapatkan karirnya. Tetapi mengapa? Nah, barangkali ada banyak spekulasi menurut saya. Pertama, karena tadi pengetahuan tidak relevan dan tidak terwujud dengan kenyataan. Meskipun mereka misalnya sudah dimagangkan, sudah PKL, tetapi muspro menurut. Jadi muspro, lulus SMA, magang, tapi ya karena tuntutan dan kewajiban sekolah,
bukan tutu dan kewajiban magang itu yang kemudian berkelanjutan. Akhirnya apa? Ya kembali ke sekolah, dia asing lagi dengan dunianya. Coba kalau kemudian magang itu merupakan bagian dari proses memulai karir, dan nanti di sekolah itu tinggal mengelola bagaimana karir itu bisa berjalan dengan baik. Tentu ada proses-proses yang harus dilalui, antara lain kerjasama, antara lain memberikan akses yang luas kepada sejumlah unit-unit usaha, unit-unit perkantoran atau industri dan lain sebagainya. Itu setidaknya bisa kita prospek berdasarkan lulusan-lulusan itu. Jadi kita bisa memprospek ketika lulusan itu belum lulus. Nah, calon lulusan itu belum lulus, sorry. Nah, kedua adalah universitas. 6,22% ini juga level pengangguran kedua. Ini kalau nggak salah datanya lumayan 2-3 tahun yang lalu. Tapi tidak apa-apa, ini gambaran yang saya kira masih relevan. Nah, sekarang di dunia psikologi yang merupakan pekerjaan atau sehari-hari saya mengajar di situ. Lulusan psikologi itu kerja di dunia psikologi 8,5%. Mengajar itu 3,5%. Pekerja temporer ya ini ibaratnya serabutan lah, ya sana ya sini gitu, 26%. Aneh. Jadi 26% itu tertinggi. Ini data dunia, riset yang dilakukan oleh para pakar psikologi. Kemudian menganggur itu juga tinggi. Mahasiswa psikologi itu nganggurnya lumayan ini di luar negeri tahun 2015 ini. 7,5%, berbanding lurus dengan ini universitas itu 6,22%. Jadi ketika orang itu masuk di SMK dan universitas atau perguruan tinggi, justru kesimpulannya itu ada pelambatan karir, apalagi yang sesuai jurusannya, ya ini yang psikologi, pelambatan karir 7,5% juga lumayan. Ini artinya bahwa yang hadir di situ banyak alasannya, karena dia mungkin tidak sesuai jurusan, bisa saja kasusnya. Mungkin karena faktor-faktor motivasi, faktor-faktor menunggu dan lain-lain juga serba mungkin. Nah, ini merupakan gambaran penting, hai yang lulusan fakultas psikologi. Data ini menjadi catatan Anda atau kita yang ngajar psikologi tentunya untuk berhati-hati atau menjadi lebih berpeka diri untuk memandang ke masa depan terkait dengan orientasi karir. Jadi kalau belajar biasanya itu kalau mengajar di kelas itu ya pokoknya urusannya dengan pelajaran ini, pengetahuan ini, tapi relevansinya bahkan marketnya itu nggak pernah terdevelop. Misalnya psikologi kepribadian itu bagian dari market apa sih bagi calon lulusan dan tempatnya di mana. Nah, ini nanti bisa panjang persoalannya. Nah, saya bahas di lain waktu. Penguasaan ilmu tentang masyarakat terdidik kita ada di posisi ini, grafiknya bisa dilihat. Ada 90 apa ini per apa kebiasaan. Nah, ini penguasaan ilmu, pokoknya inilah datanya dalam bentuk jutaan atau ribuan. Ini mana ini saya ambil dari LIPI. Jadi peringkat penguasaan ilmu terhadap masyarakat terdidik kita 90, sementara Korea Selatan tinggi. Nah, Korea Selatan produk-produk teknologinya jauh luar biasa. Rusia juga begitu. Tiongkok apalagi. Kita sangat kenal. Ini artinya dari data ini menunjukkan bahwa kebiasaan experiential learning lemah. Apa itu experiential learning? Experiential learning adalah belajar dalam sebuah pengalaman. Jadi kalau saya misalnya belajar psikologi kepribadian, atau kalau ini pendapat beberapa ahli, kepribadian itu bisa diubah enggak? Nah, misalnya saya berposisi mengamini bahwa kepribadian itu bisa berubah atau bisa dibentuk. Itu namanya state, bukan trait. Trait mengacu pada sifat yang tidak bisa
ubah, tapi state adalah kondisi yang bisa berubah. Anggapannya seperti itu. Bagaimana kepribadian orang itu relevan dengan dunia kerjanya. Jadi inilah yang kemudian experience learningnya apa ya? Kepribadian seorang pekerja itu apa misalnya? Jadi iya, ini masuk ke sini. Iya dah. Nah, ada gangguan Kak Boboyo itu setelah buka WA. Jadi kebiasaan experiential learning itu lemah yang mendorong semuanya praktis pengetahuan atau penelitian juga melemah atau stagnan karena terlalu banyak pengetahuannya. Jadi jomplang. So, gangguan kedua, senyum-senyum. Ya, experiential learning itu ya kayak kemarin saya ceritakan Bu Ati itu ya, masak itu tidak hanya teori tapi ya teori ya masak itu bolak-balik muter, tapi kita kan kebanyakan teori, matematikanya juga banyak teori. Matematika itu beroperasi di mana? Di dunia pekerjaan, di rumah, di dapur, di bumbu masak. Itu kan ada experiential learningnya matematika, menimbang proporsi dari namanya bumbu itu kan bisa berdasarkan apa ya, firasat, dan diukur berdasarkan penimbangan. Nah, itu kan juga matematika, ditimbangannya ada fisika. Nah ini loh, kita itu berada di sini. Jadi kalau saya dinyainnya Pak Mahfud terlalu entrepreneur begitu di dalam sekolah atau di kelas psikologi sosial, ini loh wujudnya. Psikologi sosial juga nggak operasional, terlalu teoritis, nggak berhubungan dengan dunia yang mereka harus menjadi bagian dari proses ongoing, proses menuju, meningkat dalam dunia pengalaman, dan disitulah dia belajar. Nah karena SKS-nya terlalu banyak, mau bikin pengalaman seperti apa? Misalnya 12 SKS, nah, untuk belajar aja sudah menghabiskan waktu, mau mengalami gimana? Maka buang banyak SKS, ganti dengan pengalaman. Ini namanya merdeka belajar. Oke, akan saya sambung cerita-cerita berikutnya seperti apa, dan sampai ketemu untuk percobaan OBS ini dengan isi yang lumayan memberikan inspirasi. Sekian, terima kasih. Semoga ini memberikan inspirasi yang luar biasa pada Anda untuk bisa mencerahkan dunia pendidikan kita dan bisa mencerahkan proses kreativitas kita di dalam belajar. Terima kasih, boy.